Karena iman ya. Kebenaran iman. Ia juga dan Sarah, ya berarti Abraham dan Sarah beroleh kekuatan, power untuk menurunkan anak cucu. Ini kekuatan apa? Kesuburan, sama-sama katakan kesuburan. Mati pucuk bisa subur lagi. Walaupun usianya sudah lewat tuh. Usianya sudah lewat. Abraham sudah mati pucuk di ayat yang lain. Karena ia menganggap, nah ini saudara ya, menganggap dia itu artinya apa? Kita memiliki good opini yang baik, selalu opini yang baik tentang Tuhan. Kalau Tuhan janji mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, saya setuju, saya mewarisi Tuhan. Join together, satu kesatuan dengan Tuhan. Terjadilah Tuhan, sampailah kepada targetmu, tujuanmu. Walaupun usianya sudah lewat tadi ya, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sama-sama katakan, Tuhan yang berjanji setia. Shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik, good news. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib buat saudara dan saya. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus di surga adalah anak domba yang disembelih buat kita, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi. Kepala sehat, tubuh sehat, muda, segar, energik, dinamis. Kita ini dagingnya dan tulangnya dikatakan anggota tubuh Kristus, luar biasa. Dia indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar dan dalam. Waktu Yesus kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja, selembut buludur. Raja segala raja, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, sekaligus hamba yang melayani kita. Ajaib ya saudara. Dia gembala yang agung, pemelihara jiwa kita, menaruh kita di dadanya, menaruh kita di bahunya, mengangkat kita tinggi, sekaligus anak domba, korban sembelihan bagi kita. Yesus ini yang mensuplai, yang menyediakan segala aspek dari kehidupan kita, segala dimensi, seluruhnya, seluruh spektrum, segalanya utuh, lengkap, komplit, sekaligus roti hidup buat kita, yang kita dengar hari ini, yang kita makan hari ini, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, yang memberikan kepada kita kehidupan, nafas hidup. Seperti Abraham diberikan nafas hidup menjadi Abraham. Seperti Sarah diberikan nafas hidup menjadi Sarah. Hey, grace, kasih karunia luar biasa. Kita mewarisi apa yang Abraham terima, karena kita keturunannya. Sama-sama katakan, saya adalah keturunan Abraham, ya, berhak menerima janji Allah. Dan Tuhan bukan hanya janji, Tuhan janji dan sumpah buat saudara dan saya perlu untuk memberikan kepastian gitu. Padahal Allah tidak bisa berdusta.
Kita ini milik Kristus. Kita mewarisi dunia. Tadi dikatakan, kita mewarisi dunia di mana kesehatan dan kemakmuran di dalamnya. Nggak mungkin kita mewarisi dunia dengan keadaan tergeletak di tempat tidur, tidak bisa bangun. Tidak mungkin. Itu janji yang luar biasa. Sekalipun saudara semakin banyak umurnya, semakin senior, saudara semakin kuat, dimudahkan. Jangan katakan kepada saya, bagaimana bisa begitu? Nggak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hanya percaya nggak? Dan kemakmuran ada di dalamnya. Kita perlu tahu, kita nggak perlu takut dengan kemakmuran Kristus, dengan kekayaan Kristus, dengan kelimpahan Kristus. Jenis Yesus tidak ada beracun, tidak ada side effect. Kita sudah dengar di dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kalau saudara kaya dan saya kaya karena berkat Tuhan, Dia tidak tambahkan dengan duka cita. He added no sorrow with it. Tidak ada efek samping. Sama-sama katakan tidak ada efek samping. Tidak usah malu. Tidak usah minta maaf untuk itu. Untuk kekayaan Tuhan, kemakmuran Tuhan. Sekali lagi ya, tidak ada Injil kemakmuran. Atau, oh itu Injil kesembuhan doang. Gak ada Injil begitu. Yang adalah Injil kasih karunia Kristus, yang di dalamnya ada kesehatan, kemakmuran, perlindungan, pemeliharaan, keutuhan rumah tangga, suami istri harmonis, anak-anak, kesuburan, bahkan kelimpahan, proteksi yang sempurna dari wabah, penyakit, bencana, kecelakaan, tragedi, dan masih banyak lagi. Yang ada adalah Injil Kristus ini. Yang adalah Injil yang diberitakan Paulus, yang dia sebut my gospel, Injilku. Yang ada janji dan sumpah Tuhan untuk kita diberkati berlimpah-limpah, dimultiply, dilipat gandakan lagi, sudah berlimpah-limpah. Supaya apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita sudah tahu, hanya menerima, bukan di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat itu disebutnya kutuk hukum Taurat, tetapi di bawah hanya menerima. Kenapa? Kebenaran iman. Sudah dengar lagi di bagian yang pertama sebagai landasan, ya. Dan Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Sama-sama katakan kuasa atau power, ya, kekuatan. Jadi untuk memperoleh kekayaan itu perlu kekuatan. Ya kita sudah tahu ya, banyak orang di dunia ini memperoleh misalnya dia dapat undian, kemudian dapat 10 miliar misalnya undian itu. Wah, berfoya-foya kaya, ya setahun miskin lagi. Nggak punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita memiliki power. Power dari mana? Power daripada Injil, kuasa Injil. Saya dengar lagi di bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua, ya, dalam judul yang sama, berjalan dalam berkat Abraham. Amin. Ya, mewarisi dunia. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kesadaran kita, ingatan kita hanya kesadaran Yesus, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ya, cuma-cuma diberikan kekuatan. Untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan. Sama-sama katakan memperoleh kekayaan. Kekayaan apa, Pak? Ini dijelaskan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya. Meneguhkan itu artinya apa? Menggenapi, memanifestasikan perjanjiannya yang Tuhan sudah ikrarkan. Janji dengan sumpah. Janji, sumpah. Dua ketentuan yang tidak dapat berubah-ubah. Plus, God cannot lie. Allah bukanlah manusia sehingga berdusta. Bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Mustahil, saudara.
mustahil. Janji sumpah yang diikrarkan Tuhan kepada siapa? Kepada nenek moyangmu. Kepada siapa itu? Kepada Abraham, nenek moyang orang Israel. Kepada Abraham seperti sekarang ini. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk mulai kekayaan. Ayat-ayat yang kita akan renungkan kali ini di dalam tadi ya, Ulangan 8 ayat 18, sudah catat aja. 1 Timotius 6 ayat 10, Matius 6 ayat 33, Ibrani 11 ayat 11, 1 Petrus 3 ayat 6 bagian B, Mazmur 103 ayat 5, Yesaya 40 ayat 31, dan Roma 4 ayat 16. Ya, jadi dengar, sama-sama saya katakan, kita mewarisi tadi apa kan? Katakan berkat Abraham. Apa berkat tersebut? Mewarisi dunia. Sama-sama katakan mewarisi dunia. Dan di dalam mewarisi dunia, kesehatan dan kemakmuran atau kekayaan finansial termasuk. Jadi nggak bisa kita mewarisi dunia terus tergeletak di tempat tidur, nggak bisa bangun, dan miskin gitu. Nggak bisa. Jadi orang dunia atau yang anti berkat Tuhan ini atau ditipu sama iblis, tidak masalah kalau mengumpulkan kekayaan dari usaha diri. Tapi masalah kalau keberhasilan keuangan adalah dari Tuhan. Gimana? Gak masuk akal ya. Tapi kita memiliki, jangan takut, keberhasilan atau kesuksesan jenis Yesus. Sebab kita perlu pahami sekarang. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi yang masalah bukan uang. Uang itu adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang buruk memang. Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam. Jadi jangan jadikan uang itu Tuhan kita. Dia jadikan hamba kita. Pakai uang itu untuk mengasihi orang, bukan memanipulasi orang. Jadi yang masalah dalam ayat firman Tuhan katakan bukan uang, tetapi cinta uang. Perhatikan, ya. Tapi kita cinta Yesus, jangan takut, karena Dia lebih dulu mencintai kita. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau dibilang uang itu jahat, uang itu nggak jahat, netral. Seperti pisau aja, sudah bisa buat bunuh orang, bisa buat potong bawang. Ya, tapi cinta uang akar dari segala kejahatan. Kenapa? Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman. Jadi menyimpang dari iman kembali kepada apa? Kembali kepada di bawah hukum Taurat, di bawah kutuk. Jadi kutuk memburu uang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak ada waktu buat keluarga, nggak, tubuhnya sakit, tidak sehat, hanya karena memburu uang. Ya banyak orang, ya akhirnya dari muda memburu uang, kaya, kesehatannya rusak. Dan kemudian di akhir umurnya membeli lagi kesehatan dia dari rumah sakit ke rumah sakit. Nggak ada gunanya, saudara. Dan menyiksa dirinya, tuh lihat ya, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa ini berkat Tuhan? Bukan. Tadi dikatakan mengejar uang itu menyimpang dari iman, kembali kepada hukum Taurat, ke bawah menjadi terkutuk. Kalau kita gimana? Kalau kita berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Amin. Ya, Dia tidak tambahkan dengan duka cita. Apapun, ya, berkat Tuhan menjadikan kaya dengan kekayaan yang utuh segala aspek. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu ya. Karena tadi kan kita fokus hanya sibuk kepada Yesus saja. Semakin kita sibuk kepada Yesus, semakin banyak uang mengikuti kita, memburu kita, mengejar kita, dan menabrak kita. Jadi yang pertama adalah aman dalam keberhasilan finansial. Ya, jadi kita aman dalam keberhasilan finansial kalau kita berjalan di dalam berkat Abraham. Aman secara finansial. Kita teruskan ya. Jadi berkat keuangan jenis Yesus, katakan. Itu sangat aman. Ya, sangat terhormat. Tidak perlu mengorbankan nilai-nilai moral. Apalagi orang.
mengorbankan orang, mengorbankan kesehatan sendiri, mengorbankan istri atau suami atau anak-anak. Tidak. Semua suplai Bapa. Sama-sama katakan semua suplai Bapa. Sibuk aja dengan Yesus. Maka Tuhan mensuplai semua berkat Abraham itu. Jadi kebenarannya bukan diusahakan. Coba ya, Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat terkenal. Dikatakan ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Seek first. Seek. Lihat. Saudara dengar ini firman Tuhan melalui YouTube. Saudara selidiki. Saudara seek first. Jesus. Pandang Yesus. Sadari Yesus. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus. Itu roh Yesus. Dan kebenarannya. Kebenaran hadiah. Kebenaran Allah itu kebenaran hadiah, saudara. Kebenaran iman. Kita sudah baca. Maka semuanya itu, apa itu? Maka berkat-berkat itu akan ditambahkan kepadamu. Kan ini bicara tentang jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, keuangan, rumah, makanan, minuman. Bicara apa? Bicara berkat keuangan. Jangan khawatir, ditambahkan. Jadi uangnya dari Tuhan itu punya tujuan. Ya ada misi tujuan. Kita nggak mencintai uang atau memanfaatkan orang dengan uang, tetapi gunakan uang untuk mengasihi orang-orang. Gunakan dia sebagai hamba. Nah, jadi jelas ya, berkat Abraham itu termasuk berkat finansial. Mewarisi dunia itu termasuk berkat finansial. Nggak usah takut, nggak usah sorry. Kalau saudara bilang ini, wah nggak mau Pak, ini saya nih jahat nih uang. Ya saudara kasih saya, doa sama Tuhan Yesus. Kasih Pak Melki berkat keuangan saya Pak, gitu. Tuhan, kasih tahu. Nggak apa-apa, saya terima. Ya, jadi berkat Abraham termasuk kesehatan, pembaruan masa muda, atau dimudahkan. Bahkan produktivitas. Tuh hebat ya, luar biasa. Luar biasa, karena Ishak itu lahir dari Abraham umur 100 tahun. Sarah itu 90 tahun. Jadi berkat Abraham itu bukan mewarisi dunia tapi sakit, bukan. Pak Abraham bahkan sudah mati pucuk. Tidak mungkin bisa punya anak. Udah istri mandul, mati pucuk lagi, udah tua. Dikuatkan lagi, coba bayangin nih, kita baca aja Alkitabnya Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ya. Kebenaran iman. Ia juga dan Sarah, ya berarti Abraham dan Sarah beroleh kekuatan, power untuk menurunkan anak cucu. Ini kekuatan apa? Kesuburan, sama-sama katakan kesuburan. Mati pucuk bisa subur lagi. Walaupun usianya sudah lewat tuh. Usianya sudah lewat. Abraham sudah mati pucuk di ayat yang lain. Karena ia menganggap, nah ini saudara ya, menganggap dia itu artinya apa? Kita memiliki good opini yang baik, selalu opini yang baik tentang Tuhan. Kalau Tuhan janji mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, saya setuju, saya mewarisi Tuhan. Join together. Satu kesatuan dengan Tuhan. Terjadilah Tuhan, sampailah kepada targetmu, tujuanmu. Walaupun usianya sudah lewat tadi ya, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sama-sama katakan, Tuhan yang berjanji setia. Tuhan tidak dapat berdusta. Tuhan saya cannot lie. Tidak dapat mungkin berdusta. Ya, jadi mereka itu, Abraham dan Sarah itu sehat, kuat, dan dimudahkan. Sama-sama katakan sehat, kuat, dimudahkan. Dimudahkan itu artinya apa? Energik dan dinamis. Nggak pasif ya. Engkau mah nggak ikut deh, naik ke atas. Udah nggak kuat lututnya.
tangganya terlalu tinggi, misalnya gitu. Bukan gitu. Dinamis, tetap kuat, tetap segar. Bukti ya buat kita nih, sekarang buat kita. Kan kita kan keturunan Abraham. Tuhan katakan, kita sudah baca. Kita disebut keturunan Abraham. Kita juga disebut the daughter of Sarah. Anak-anak perempuan Sarah. Church atau gereja atau persekutuan orang percaya itu disebut anak-anak Sarah, anak perempuan Sarah. Ya, 1 Petrus 3 ayat 6 bagian B, dan kamu adalah anak-anaknya. Ya, di sini anak-anak siapa? Whose daughters you are. Jadi cerita tentang Sarah, kamu anak-anak Sarah, anak-anak perempuan Sarah, satu-satunya perempuan yang dimudahkan pada hari tuanya. Satu-satunya perempuan. Ya, 2 kali dia dikejar-kejar oleh raja kafir untuk dijadiin harem, dijadiin ya, di kerajaan-kerajaan pada waktu itu harem ya disebutnya. Waktu dia umur 65 tahun, dia diincar sama Firaun. Waktu dia umur 90 tahun, nenek-nenek nih mestinya, dia diincar sama Abimelek. Usia 90 tahun, saudara. Kita the daughter of Sarah. Secara literal, secara harafiah dimudahkan. Sama-sama katakan dimudahkan. Yang mau aja, yang mau aja. Yang nggak mau nggak apa-apa. Dimudahkan. Ya, dimudahkan, disegarkan. Kita udah dengar, kita seperti pohon yang evergreen. Seperti pohon aras di Libanon, yang kuat, segar, dimudahkan, hijau daunnya, wangi untuk mengusir kutu. Seperti pohon korma di pelataran bait Allah, di bait Allah, ditanam oleh Tuhan, ditanam oleh Tuhan. Gemuk, segar. Pada masa tua gemuk, segar, bukan pada masa tua kisut, ringkih, penyakitan, buruk. Bukan begitu, saudara. Coba baca aja ya, literal. Tadi saya katakan literal. Literal itu artinya apa? Literal itu artinya harafiah. Benar-benar begitu. Fisik. Karena raja-raja Firaun atau Abimelek nggak lihat, wah ini kecantikan rohani, nggak lihat begitu, saudara. Dia ngelihat kecantikan fisik dari Sarah. Umur 90 tahun, umur 65 tahun. Siapa yang di sini udah umur 65 tahun? Masih ada harapan. 90 tahun masih ada harapan. Karena kita adalah the daughters of Sarah, anak-anak perempuan Sarah. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu, atau bahasa Inggris saya katakan, dia yang memuaskan mulut kita. Hasrat kita, mulut kita dengan kebaikan, dengan goodness. Perkataan-perkataan kita baik, goodness. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya adalah orang yang sangat diberkati, sangat dikasihi oleh Tuhan. Sangat dalam. Disukai oleh Tuhan, sangat tinggi. Saya mewarisi dunia. Itu dipuaskan mulutnya dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu, atau dikatakan dalam bahasa Inggris, mana diremajakan tuh benar-benar remaja. Remaja juga ada berapa tingkat ya, umur 11, 12 juga remaja, 15, 17. Ini remaja yang paling remaja, menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, kalau kita di dalam Alkitab dikatakan bahwa di atas sayap Raja Wali itu sayap kasih karunia. Jadi Raja Wali itu menggambarkan, melambangkan Yesus naik terbang tinggi, mengambangkan kasih karunia Tuhan yang mengangkat anak-anaknya tinggi, yang melindungi anak-anaknya. Luar biasa. Raja Wali ketika dia berusia 40 tahun. 40 tahun di dunia binatang sudah lama ya. Kalau saudara memiliki peliharaan misalnya dogi atau
anjing saudara umur 10 tahun, wah udah tua dia. Kali 7 katanya 70 tahun. Kalau 15, waduh, udah 100 tahun lewat, udah tua ya. 15 tahun, kalau 15 tahun manusia kan masih remaja. Tapi Raja Wali berusia sampai 40 tahun. Panjang nggak? Panjang. Tapi di titik itu dia memiliki keputusan, harus mengambil keputusan. Entah dia mati atau dia diperbaharui lagi, dibudakan. Karena paruhnya sudah panjang dan bengkok. Karena kuku-kukunya panjang dan bengkok. Sehingga dia sulit untuk mencari mangsa. Belum lagi bulu-bulunya menjadi tebal dan berat. Jadi dia tidak bisa lagi menangkap mangsa dan makan. Tinggal tunggu waktu untuk mati. Kecuali dia diperbaharui. Naik ke gunung tinggi, paruhnya dipukulkan ke batu, putus, copot, dan tumbuh lagi. Dan dengan paruh yang baru dia mencabut semua kuku-kukunya dan tumbuh lagi yang baru. Dan dengan cakarnya ini dicabut lagi bulu-bulunya sampai botak dan tumbuh lagi. Dan Raja Wali ini kembali terbang dengan muda, segar, tinggi terbang 30 tahun lagi di dunia ilmu pengetahuan binatang. Jadi menjadi sehat dan kaya Abraham ini dan keturunannya. Ya, jadi saudara baca aja ya firman Tuhan katakan nih, Raja Wali nih, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, sama ya seperti pohon menanti-nantikan Tuhan, apa artinya? Berharap, trust, percaya dan berharap. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, itu hope. Sama-sama kan hope. Pengharapan, pasti. Mana bisa Pak, mana mungkin. Nggak bisa, saya udah tua. Udah faktor U. Udah ringkih. Udah lemah, udah banyak penyakit. Dokter juga bilang gitu. Udah kering, tulang-tulangnya udah kering, sakit semua sendi. Itu kutuk, saudara. Maaf ya, itu kutuk. Tetapi masih ada harapan. Pohon yang mati aja dikatakan ada harapan kalau dia mencium air. Di dalam kitab Ayub. Dan bisa tumbuh lagi tunas, saudara. Evergreen itu berkat. Sehat, kuat, segar. Sehat, kuat, segar, energik, dinamis, dimudahkan. Yesaya 40 ayat 31. Sama-sama saya baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan apa? Kekuatan fisik. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Lihat ya. Tadi Raja Wali itu kekuatan baru lagi. 2 kali lipat umurnya. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Saudara, saya suka berlari ya, suka running gitu. Dan orang banyak katakan setelah saya menjelang umur 50, kurangin Pak, nanti lututnya kena, nanti begini, nanti begitu. Pokoknya di lapangan juga yang didengarnya banyak berita buruk, berita busuk. Setelah saya penuh menerima kebenaran hadiah, Injil kasih karunia yang Paulus beritakan, Injil kasih karunia yang tidak terbatas, saya berkata, Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya. Tadinya saya kurangin, kalau keliling trek misalnya 10 saya kurang jadi 8, sekarang saya tambahin 2 kali lipat jadi 20. Atau bahkan 30. Kadang-kadang waktu berlari tidak menjadi lesu. Ya saya cuma bilang, Tuhan, Kau kekuatan saya. Saya berlari dan tidak menjadi lesu. Lesu itu apa? Lemes gitu. Ya, lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau sudah bilang, saya mau jalan aja Pak. Boleh. Tidak menjadi lelah. Amin. Ya, jadi Sarah, seperti Sarah, kita the daughter of Sarah, memiliki tubuh yang benar-benar baru secara literal.
secara harafiah seperti Raja Wali, dengan pikiran atau jiwa yang bijaksana. Wow. Ya, yang terakhir kita lihat berkat Abraham pada keturunan langsung secara jasmania. Apalagi kita ya di dalam Kristus. Ya, di dalam buku ini dicatat ya, walaupun Israel itu negara kecil, tetapi dia menghasilkan 21% penerima Nobel. Ya, dari tahun 1901 sampai 2008. Ya, sekarang mungkin lebih lagi. Jadi 163 penerima dari 750 Nobel yang diberikan di seluruh dunia. Negara kita begini besar, udah pernah terima Nobel belum ya? Rasanya belum ya. Orang-orang yang terkenal, Einstein, keluarga Rothschild, ya Rothschild tuh, Bankers Internasional, Mark Zuckerberg, Levi Strauss, George Soros, dan lain-lain ya, banyak lagi. Ya, keturunan secara bayangan ya, atau hanya tetesan dari, karena keturunan secara jasmani. Kita memiliki keturunan secara substansi, yaitu Yesus. Dan itu berharaplah saudara, kita memiliki substansinya, kita memiliki realnya. Mereka memiliki cuma tetesannya itu, karena keturunan secara jasmani. Terus kita bilangin, oh kita lebih rendah. Enggak, kita di dalam Yesus, saudara. Kita milik Yesus. Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Lihat ya, kebenaran iman. Supaya apa? Supaya kasih karunia, supaya cuma-cuma. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Keturunan Abraham secara apa? Secara langsung. Keturunan Abraham secara apa? Di dalam roh, yaitu langsung juga di dalam Yesus. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, yang tadi saya bilang bayangan saja. Atau kalau pembakaran itu ada residu, ya residu saja. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita bilang sama-sama katakan hidup dari iman Abraham. Memiliki roh iman yang sama. Ayat yang lain katakan gitu. Jadi bukan berusaha untuk layak, bukan berusaha untuk mencapai kesuksesan cara dunia ini. Bukan. Yang mengorbankan banyak hal yang lain, termasuk kesehatan diri, keluarga, dan lain-lain, orang lain. Tetapi satu korban aja, yaitu korban Yesus. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Di dalam Kristus kita memiliki berkat Abraham. Amin. Ya, memiliki roh iman yang sama. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman atau kebenaran iman, kebenaran hadiah, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi jelas ya, bolak-balik berkat Abraham dari mana, Pak? Karena kita milik Kristus. Kita memiliki kebenaran iman, kebenaran hadiah. Karena itu dikatakan kita memiliki bersama-sama Abraham itu. Tuhan berjanji, Tuhan bersumpah. Tuhan tidak bisa berdusta. Kalau belum terjadi, ya berharap terus saja. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Naik terbang dengan kekuatan sayap. Artinya apa? Jangan takut soal umur. Jangan takut soal waktu. Kalau hanya masalah waktu, ada di dalam Alkitab yang namanya ketekunan. Ketekunan Kristus. Amin. Kita pakai Yesus saja. Ya, bersama-sama dengan Abraham. Nah, ayat terakhir 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Memiliki roh iman yang sama. Amin. Jadi jangan saudara katakan gitu. Nih, sangat diberkati nih seperti Yusuf. Kita lagi baca buku Unmerited Favor ya. Seperti Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, diberkati, sukses dalam segala hal. Sukses Yesus. Ya itu kan Yusuf. Terus ada bilang gitu. Daud nih, beloved, orang yang dicintai, sangat diberkati oleh Tuhan, menjadi raja Israel. Ya itu kan Yusuf, bukan saya.
Firman Tuhan katakan kami memiliki roh iman yang sama. Sama-sama katakan roh iman yang sama. Kalau saudara dan saya mencapainya atau mau mencapainya dengan usaha diri, yang bukan roh iman, yang gak akan sampai. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Karena itu kita berkata-kata. Saya mewarisi Kanaan, katakan. Saya mewarisi berkat Abraham. Saya mewarisi tanah perjanjian. Di dalam Kristus saya adalah kebenaran Allah. Itu. Berkata-kata, maka kami juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. 2 kali diucapkan ya, kami percaya. Sama-sama katakan saya percaya. Karena itu saya berkata-kata. Sekali lagi, karena saya percaya, karena itu saya berkata-kata. Penting, saudara. Sama-sama saya katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi berkat Abraham. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersukacita, berbahagia karena kami memperoleh kebenaran iman untuk memperoleh berkat Abraham. Mewarisi dunia ini, mewarisi Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Dan kami terima bukan hanya kelimpahan kemakmuran secara finansial, tetapi juga kesehatan Tuhan. Bahkan kebijaksanaan. Kami, the daughters of Sarah, anak-anak perempuan Sarah, kami dimudahkan lagi, diberikan kebijaksanaan, diberikan hikmat, pengetahuan. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna. Karena mengalir dari roh kami, zoe kehidupan Kristus, kepada jiwa kami yang damai sejahtera, yang tidak takut, tidak khawatir, tidak mengalami yang buruk. Dan kami kepada tubuh kami dimudahkan, segar, muda, penuh kemuliaan, Shekinah glory, penuh radian. Dan kami bersyukur Tuhan, kami menerima dengan cuma-cuma karena Injil, kabar baik, kasih karunia radikal, kasih karunia tidak terbatas. Terima kasih Bapak. Dan saudara yang mendengar tayangan ini, saudara berkata, saya mau menerima warisan, saya mau menerima berkat Abraham, saya mau di dalam ikatan perjanjian Abraham. Dan saudara belum pernah menerima Yesus, berdoa bersama-sama saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau. Saya percaya Engkau mati buat saya dan bangkit buat saya, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di kanan Allah Bapa. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa saya diselamatkan, saya diperdamaikan dengan Tuhan, dan saya dimerdekakan dari semua yang buruk. Dan sekarang saya menerima berkat Abraham, saya menerima berkat janji Tuhan yang dengan janji dan sumpah. Dan saya terima warisan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara katakan amin. Amin. Saudara menjadi anak Allah dan menerima berkat Tuhan. Semua anak-anak milik Kristus menerima warisan berkat Abraham. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.